Bab 261. Ada orang yang datang. Mendengar itu, Bab 261. Ada orang yang datang. Mendengar itu, dokter merasa sangat tertekan. Mereka sebagai rekan yang membantu korban sekarat dan menyembuhkan luka tampaknya tidak menaruh simpati kepada pasien. Mata lelaki itu meredup, dan dia berjalan ke dalam ruangan mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Jennifer Wen. Sekarang, aku bisa membantumu menghubungi orang di luar. Tetapi hanya ada satu kesempatan, kamu harus memutuskan siapa yang ingin kamu temui. Jennifer Wen memandang aneh lelaki di hadapannya. Dia mengira lelaki ini hanya akan mengikuti instruksi keluarga Lu. Tak disangka, dia malah ingin membantunya. Mengapa kamu mau membantuku? Karena apa? Dokter sendiri menganggap dirinya sedikit aneh. Mungkin karena dia masih punya sedikit hati nurani, dia tidak mampu melihat Jennifer Wen hancur di sisa hidupnya. Karena kalau begitu, dia takut di sisa hidupnya terus merasa bersalah dan tidak tenang. Tolong bantu aku hubungi orang ini. Melihat dia tidak berbicara, Jennifer Wen juga tidak bertanya lagi. Semangat yang baru saja dia kumpulkan, tapi karena kehilangan darah dan rasa sakit yang menyiksanya membuyarkan rasa semangatnya, dia sudah tidak punya waktu lagi. Dan sekarang dia juga tidak punya cara lain, hanya bisa berharap kalau orang di depannya ini benar-benar mau membantunya bukannya sengaja mau mempermainkannya. Setelah mendapat nomor telepon, dokter mencari alasan keluar dari sana. Bau darah yang menyengat hampir mencekiknya. Ini anggap saja seperti melakukan hal terakhir untuk Jennifer Wen, dan itu sedikit melegakan hatinya. Berdasarkan permintaan Jennifer Wen, dokter mengirimkan MMS untuk meminta bantuan kepada pemilik nomor tersebut. Tapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak meninggalkan nama. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar orang itu bisa diandalkan dan dapat memikirkan cara untuk membantu Jennifer Wen. Galvin He menerima MMS itu di larut malam. Ketika dia membukanya hanya ada satu kalimat, "Aku berada di pulau keluarga Lu yang tidak berpenghuni, tolong selamatkan aku." Dia mengerutkan kening. Apa-apaan ini, pesan iseng? Saat akan menghapusnya, tangannya tiba-tiba berhenti. Diculik oleh keluarga Lu. Mata Galvin He membelalak. Meski pesan itu tidak meninggalkan nama, tapi dia memiliki perasaan kuat kalau itu adalah pesan dari Jennifer Wen. Dan lagi pula, dia sudah lama tidak menghubungi dirinya. Dia awalnya mengira Jennifer Wen telah bersama Nicholas Lu, jadi dia tidak mencarinya lagi, karena ini adalah pilihan Jennifer Wen dan dia harus menghormatinya. Tetapi sekarang tampaknya semua itu tidak sesederhana pikirannya. Galvin He langsung berdiri. Kursi di belakangnya langsung jatuh karena gerakannya yang begitu besar, dan memunculkan suara keras, tapi dia seolah tidak menyadarinya, mondar-mandir berpikir keras. Jennifer Wen bagaimana bisa diculik oleh keluarga Lu? Hari-hari ini, meskipun Galvin He memang selalu mengkhawatirkan keadaan Jennifer Wen, tetapi karena terakhir kali telah menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan keluarga Lu, dia menekan pikiran di dalam hatinya, menetapkan hatinya untuk mengembangkan karir. Karena hanya dengan kekuatan yang kuat dia baru bisa melindungi orang yang ingin dia lindungi, dan kegagalan masa lalu terus mengingatkan dia untuk tidak melupakan ini. Dia berpikir kalau Nicholas Lu telah berbuat banyak untuk Jennifer Wen, dan Jennifer Wen sedang mengandung anaknya. Setidaknya, Nicholas Lu tidak akan membiarkannya mengalami masalah dan akan melindunginya, tetapi sekarang, semua tidak sama seperti yang dia bayangkan. Galvin He melihat kata-kata itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Jennifer Wen, tapi itu pasti sangat serius hingga bisa membuatnya melakukan hal semacam ini. Segera atur orang untuk menyelidikinya. Galvin He segera menyuruh orang untuk menyelidiki ini, hanya, ekspresinya tetap begitu serius dan sangat tegang. Untuk melawan keluarga Lu, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri. Melihat mereka bisa menculik orang hidup-hidup ke pulau yang tak berpenghuni, itu berarti mereka sangat percaya diri. Dan untuk menyelidiki lokasi Jennifer Wen, takutnya akan sangat sulit. Tapi, dia masih ada cara lain. Galvin He mengepalkan tangannya, tapi cara itu. Setelah beberapa belas menit kemudian, bawahan Galvin He datang. "Maaf, walaupun pulau tak berpenghuni keluarga Lu hanya ada beberapa, tapi kalau memang mau menyelidiki, setidak butuh 24 jam. 24 jam? Galvin He sudah tidak bisa menunggu semenit pun. Dia mematikan api rokok di tangannya, kemudian bangkit, "Tidak usah diselidiki, aku ada cara lain." Jennifer Wen mengandalkan darah yang diambil sementara oleh beberapa orang dan berhasil bertahan selama beberapa jam. Dia terus memaksa untuk tetap sadar dan tidak membiarkan dirinya tidur.
Di saat bersamaan juga berdoa dalam hati, semoga Galvin He melihat pesan permintaan tolongnya. Mencari Galvin He dan meminta pertolongannya, Jennifer Wen benar-benar tidak ada cara lain, karena di antara orang-orang yang dia kenal, satu-satunya yang dapat membantunya adalah lelaki ini. Nona Wen, keadaanmu saat ini sangat buruk, kami berencana untuk mengangkat rahimmu. Beberapa dokter kandungan dan ginekolog melihat keadaannya semakin parah, mereka mengeluarkan surat pemberitahuan meminta Jennifer Wen untuk menandatanganinya. Menurut mereka, lebih baik mengakhiri penderitaan ini daripada terus bertaruh dan mengambil resiko yang parah. Adapun apa yang akan pada Jennifer Wen nantinya, itu semua akan menjadi pertimbangan keluarga Lu. Mata Jennifer Wen membelalak. Orang-orang ini sebenarnya dokter bukan, memangnya masa depannya nanti di mata mereka sudah tidak ada apa-apanya lagi? Aku tidak mau. Jennifer Wen segera menolak, mengeluarkan rahim, dan dia ke depannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu, juga tidak akan menjadi wanita yang utuh. Orang-orang ini bagaimana bisa begitu kejam? Mau mengambil anaknya tetapi turut merampas kemungkinannya memiliki anak nantinya? Kalian yang menyeretku untuk melahirkan secara normal hingga bisa seperti ini. Kalian semua ini tidak layak menjadi dokter. Ketika memikirkan perjuangannya untuk melahirkan selama berjam-jam yang seperti di neraka tadi, membuat Jennifer Wen membenci kumpulan orang-orang ini. Jennifer Wen terus menahan kesadarannya, tetapi beberapa orang ini malah menatapnya dengan tidak sabar. Kamu ini sebagai ibu, melahirkan normal itu baik untuk anak, memangnya kamu tidak paham akan itu? Kami juga mengikuti perintah, kalau kamu tidak terima, salahkan keluarga Lu, jangan salahkan kami. Sambil mengatakan itu, mereka tampak tidak memperdulikan perkataan Jennifer Wen dan mau memaksanya. Jennifer Wen dengan putus asa membelalakan matanya, tapi dia saat ini tidak ada tenaga untuk melawan, hanya bisa melihat mereka lekat-lekat. Kalian tidak bisa melakukan itu, aku tidak setuju, aku tidak setuju. Ini juga untuk kebaikanmu. Kalau ditunda terus, dan darah di sini pasti akan habis. Setelah itu walaupun melakukan operasi tetap tidak akan menyelamatkan nyawamu. Keluarga Lu akan memberikanmu uang, kamu bawa uang itu, walaupun nantinya tidak bisa melahirkan anak tapi kamu juga tidak akan rugi. Di saat Jennifer Wen mulai putus asa, dari luar tiba-tiba terdengar suara besar. Suara itu berasal dari sebuah helikopter. Orang-orang di sana terdiam, ini kan pulau tak berpenghuni, orang yang bisa datang ke sini hanya sedikit. Nyonya Lu bukan yang datang? Setelah tahu anaknya telah lahir, Eva Ye tentu menjadi orang pertama yang datang melihat cucunya. Cepat pergi tenangi tuan muda kecil. Di saat Jennifer Wen mendengar nama itu, dia merasa begitu benci, tapi di saat semua orang menunggu kedatangan Eva Ye, pintu operasi tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Orang yang masuk itu membuat semua orang di sana membelalakan mata tidak percaya. Bab 262. Keluar dari pulau tak berpenghuni. Galvin Hale. Di belakangnya, juga ada Eva Ye. Ekspresi Eva Ye sangat menghina, tapi dia masih menahannya. Dia juga tidak tahu apa yang sudah dikatakan anak liar ini pada kakek hingga menyetujuinya datang ke sini untuk menemui wanita ini. Jadi, kamu bawa dia pergi dari sini, dan selamanya jangan pernah biarkan dia muncul di hadapan Nicholas. Eva Ye mengatakan itu dengan datar, beberapa kalimat dan sudah memutuskan masa depan Jennifer Wen. Benar, sebagai bentuk pertukarannya, kamu harus mengumumkan kalau Jennifer sudah mati. Galvin He melihat kekacauan di depannya, bau darah yang menyengat membuat orang ingin menutupi hidungnya. Eva Ye pun sudah melakukan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Melihat darah merah segar dan darah kering di lantai, dia mengerti apa yang sebenarnya diderita Jennifer Wen. Apa yang kalian bicarakan? Jennifer Wen terus melawan, pada saat ini, pikirannya sudah tidak bisa berputar. Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan dua orang ini, tetapi dia tidak dapat mendengar apapun. Tidak apa-apa, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Galvin He melangkah maju, tanpa melihat Eva Ye lagi, dan menggendong Jennifer Wen dari tempat tidur. Darah dari tubuhnya mewarnai setelan jas Galvin He hingga menjadi merah, tetapi Galvin He tampak tidak merasakannya, terus memeluknya dan berjalan keluar pintu. Dia harus segera menerima perawatan yang lebih baik, keluarga Lu jelas tidak berniat memperlakukannya dengan baik, dan kalau berlarut-larut seperti ini dia pasti akan mati. Galvin, ingat apa yang kamu katakan, kalau aku melihatmu dan wanita ini muncul di depan keluarga Lu lagi, maka aku. Jangan khawatir, hal-hal menjijikan seperti ini aku juga tidak ingin melihatnya lagi, terutama wajahmu yang menjijikan itu. Galvin He menatap Eva Ye dengan dingin, dan apa yang dia katakan membuatnya marah.
Saat itu, Eva Ye merasa seperti melihat ibu Galvin He, wanita yang mengambil suaminya dan menjadikannya janda. Memang ia anak yang lahir dari wanita rendahan, segala macam tingkah lakunya sangat menjijikkan. Galvin, anak. Jennifer Wen merasa dia yang akan dibawa pergi dari sini seperti akan segera dibebaskan dari kurungan, tapi saat bersamaan rasa sakit yang hebat juga datang. Anaknya masih di sini. Jennifer Wen seakan memiliki fantasi yang tidak realistis, karena Galvin He sudah ada di sini, nah dia apakah juga bisa membawa anaknya ikut pergi? Maaf, aku hanya bisa membawamu. Maafkan aku. Galvin He memandangi tangan Jennifer Wen yang penuh luka memegangi kemejanya, selain hatinya sakit dia juga merasa bersalah. Meskipun dia berhasil menukar persyaratan dengan membawa Jennifer Wen pergi, tapi bagaimanapun juga, dia gagal mengambil anak yang dicintai mati-matian oleh Jennifer Wen untuk ikut bersama mereka. Anakku. Jennifer Wen bergumam, dia ingin melihat anak yang baru sekali dilihatnya, tapi dia tidak bisa menahannya lagi dan jatuh pingsan. Galvin He tidak menunda lebih lama lagi, dan segera naik helikopter dan menuju kota terdekat. He, kedua orang perusak pemandangan ini akhirnya menghilang bersama juga. Eva Ye memperhatikan kedua orang itu pergi, mengerutkan kening dengan jijik, lalu melihat ke ruangan berdarah itu, cepat bersihkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia naik ke atas untuk melihat cucunya yang baru lahir. Meskipun dia tidak terlalu puas dengan ibu anak itu, tapi ini adalah anak pertama Nicholas Lu, dan dia pasti akan berlaku baik padanya. Eva Ye naik ke atas, pada saat ini, anaknya bangun, dia sepertinya menyadari kalau ibunya perlahan-lahan semakin jauh darinya. Dia terus menangis dan mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan terus melambaikan kedua kakinya, seolah ingin melarikan diri dari orang yang menggendongnya saat ini. Eva Ye dengan cepat memeluknya, melihatnya, anak itu sekarang terlalu kecil, dan tidak terlihat mirip siapa, tetapi ketika dia berpikir kalau ini adalah darah daging Nicholas Lu, dia masih memeluknya dengan erat. Bagus, kelihatannya sangat energi, nak, kamu nantinya akan menjadi cucu tertua dari keluarga Lu. Eva Ye dengan puas mengatakan itu, tapi anak itu seperti tidak mendengarkannya. Setelah melihatnya, dia malah semakin menangis, seperti tahu kalau orang di depannya ini adalah orang yang berbuat jahat pada ibunya. Keadaan pasien sangat buruk, cepat atur jadwal operasi. Kenapa bisa selama ini baru dibawa rumah sakit, cepat, emergensi. Siapkan plasma dan obat bius. Suara berisik terus terngiang di telinga. Jennifer Wen merasa seperti tenggelam ke dalam air danau yang dingin, dia ingin tidur, tetapi suara-suara itu mengganggunya dan membuatnya tidak bisa tertidur. Tidak tahu berapa lama, suara itu berhenti, dan ada ledakan rasa sakit yang datang. Jennifer Wen mengira dia kembali ke ruangan itu, dan kembali ke hari-hari gelap itu lagi, membuka matanya dengan ngeri, tapi yang dia lihat bukanlah pemandangan yang biasa dia lihat. Ini bukan di pulau tak berpenghuni, lalu ini. Di mana? Jennifer Wen pada saat ini dalam keadaan linglung, Galvin He terbangun karena gerakannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kalau dia bangun dan karena terkejut langsung memanggil dokter. Jennifer Wen sudah tertidur sangat lama. Dokter bilang kalau dia tidak bangun dalam waktu 48 jam, maka kemungkinan untuk bangun ke depannya akan semakin rendah. Tapi untungnya, dia berhasil bertahan dan selamat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Galvin. Jennifer Wen melihat wajah bahagia Galvin He dan berbisik lirih. Di mana anakku? Galvin He melihatnya bangun dan langsung mencari anak, matanya langsung meredup. Maaf, aku tidak bisa. Selebihnya, tanpa harus dikatakan, Jennifer Wen juga mengerti. Anak itu ditinggalkan di keluarga Lu, dan dia sebagai ibu yang tidak kompeten, hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba ingin menangis, anaknya, mungkinkah mereka akan dipisahkan selamanya? Dia tidak rela. Jen, jangan menangis, anak. Anak itu tidak akan apa-apa, dia pasti akan baik-baik saja. Keadaan tubuhmu belum membaik, tidak boleh menangis seperti ini. Jangan takut, di sini tidak akan ada orang yang menyakitimu. Walaupun perkataannya seperti itu, tapi Jennifer Wen tidak menahan perasaannya, dia hanya merasa begitu hancur. Bagaimana dengan anaknya nanti, dengan kondisi keluarga Lu, dia mungkin bisa memiliki segala yang terbaik. Tapi apakah Eva Ye bisa benar-benar menyayanginya? Kalau saja Shirley Mu nanti melahirkan anak dan menjadi pewaris keluarga Lu, lalu bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya akan dijauhkan dan dibenci? Melihat emosi Jennifer Wen yang tak terkontrol, hati Galvin He begitu pilu dan nafasnya terasa sesak. Kalau bisa, dia malah berharap bisa menggantikan rasa sakitnya. Jennifer,
tenang sedikit. Kamu harus merawat tubuhmu hingga membaik. Kalau tubuhmu terus drop, nanti bagaimana bisa pergi melawan mereka? Jennifer Wen mendengar itu, menggertakkan giginya dan menganggukkan kepala. Pada saat ini, dokter datang memeriksanya. Proses penyembuhannya sangat baik, tapi masih harus menginap di rumah sakit untuk dilihat perkembangannya. Kamu nanti harus lebih memperhatikan istrimu. Setelah melahirkan anak dan keluar dari pintu neraka, kamu harus bertanggung jawab dengan rasa sakit yang diterimanya. Dokter jelas telah salah paham dengan hubungan keduanya, dan sikapnya pada Galvin He tidak lagi sungkan. Pada saat wanita ini datang, dia sudah sangat sekarat, dan dokter juga tidak mengerti dia sebagai suami bagaimana bisa di saat seperti ini baru membawanya ke rumah sakit. Iya baik, aku mengerti. Galvin He yang disalahpahami, menerima teguran itu tidak marah. Baginya, teguran dan makian itu tak ada artinya. Yang dia harapkan Jennifer Wen bisa membaik, dan setelah itu baru ada harapan. Ini di mana? Bab 263. Kasihan padanya. Ini di Perancis. Galvin He menjawab dengan ringan. Jennifer Wen mendengar itu menganggukkan kepala, tubuhnya masih terasa lelah. Tidurlah, di sini aman, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Galvin He berjalan ke sampingnya, mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya, gerakannya begitu lembut. Jennifer Wen mengangguk, dia benar-benar lelah, untuk pertama dalam hidupnya tahu kalau melahirkan anak adalah sesuatu yang menyakitkan, dia seperti telah mengorbankan seluruh hidupnya. Dan untungnya, dia dan anaknya tidak apa-apa. Tak lama, Jennifer Wen jatuh terlelap. Galvin He duduk di samping dan menatapnya, seolah-olah melihat harta yang hilang dan kembali lagi, sorot matanya begitu lembut. Galvin He tidak tahu sudah berapa lama menjaganya di tempat tidur. Meskipun hanya duduk, tapi dia sama sekali tidak merasa lelah dan bosan. Saat-saat tenang ini sebaliknya menenangkan suasana hatinya. Dia tidak bisa membayangkan akan seperti apa kalau dia tadi tidak tepat waktu menemukan Jennifer Wen dan menyelamatkannya. Presdir He, ini sudah waktunya makan malam. Asisten Galvin He, Sando, masuk dengan makanan di tangannya. Aroma menggoda melayang ke hidungnya, dan baru saat itulah Galvin He ingat karena seharian sibuk mencari Jennifer Wen dan khawatir dengan apa yang terjadi padanya, jadi dia belum makan sepanjang hari. Baiklah, taruh saja di sana. Galvin He mengangguk, memberi isyarat padanya untuk meletakkan makanannya dan bisa pergi dari sana. Sando awalnya ragu, tapi akhirnya tidak bisa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Presdir He, apa yang kamu lakukan hingga saat itu? Meski telah mengontak semua perusahaan yang bisa dihubungi untuk mengetahui keberadaan Jennifer Wen, tapi akhirnya tidak ada yang membuahkan hasil. Tapi Galvin He hanya keluar selama setengah jam dan berhasil menyelesaikan segalanya. Namun sebagai gantinya, mulai sekarang, mereka harus melepaskan fondasi yang mereka letakkan di China dan kembali ke luar negeri. Dan apa yang terjadi di dalamnya itu sungguh membuatnya penasaran. Yang seharusnya tidak ditanya, jangan ditanya. Galvin He melambaikan tangannya. Sando tahu dia tidak ingin mengatakan ini, jadi dia hanya bisa mundur dan pergi. Galvin He melihat Jennifer Wen yang tampaknya akan terbangun, pergi menutup gorden untuk mencegahnya kesilauan dan ingin dia tidur lebih lama. Ia untuk menemukan Jennifer Wen, dia pergi menemui kakek Lu. Ini adalah langkah terakhir yang terpaksa dia lakukan. Keluarga Lu. Eva Ye membawa anak itu pulang, tapi tidak langsung membawanya ke kediaman keluarga Lu. Bagaimanapun, dia bukan anak yang dilahirkan setelah menikah. Meski Eva Ye tidak ingin darah keluarga Lu ditelantarkan begitu saja, bagaimanapun juga, Sir Limu baru saja bertunangan dengan Nicholas Lu, dan dia tidak ingin menambah masalah karena ini. Jadi dia mencari sekelompok orang dan menempatkan anak itu di luar. Kakek Lu juga ingin datang melihatnya, bagaimanapun juga, anak itu adalah cicitnya. Ketika kakek datang, anaknya sedang tidur. Si kecil sudah kelelahan karena menangis, setelah meminum susu sekarang langsung tertidur lelap. Ini anak pertama Nicholas ya? Kakek seperti menerawang ke masa silam. Nicholas Lu adalah anak yang dilihatnya sejak kecil. Sekarang anaknya pun sudah lahir, dia sepertinya sudah sangat tua. Ya, sekarang masih belum terlihat seperti siapa, kuharap dia mirip Nicholas. Eva Ye setelah mengatakan itu langsung bertanya tentang satu hal yang selalu menjadi perhatiannya. Kenapa membiarkan Galvin pergi bersamaku untuk mencari Jennifer? Kakek Lu tentu mengetahui hal-hal itu, dia juga tahu kalau Galvin He adalah cucunya yang lain, tetapi dia tidak pernah memperdulikan anak beranak itu. Menurutku itu bagus untuk semua orang. Mata kakek Lu meredup. Putranya, ayah Nicholas Lu, sejak kecil diurus orang.
Kakek Lu saat itu masih giat bekerja dan tidak punya waktu untuk peduli dengan lemahnya hubungan antara ayah dan putranya. Jadi setelah mengetahui kalau putranya telah menjadi seorang lelaki yang kecanduan minum, waktunya sudah terlambat, karakternya telah berkembang, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Oleh karena itu, untuk membuat putranya kembali ke jalan yang benar sengaja menyuruhnya menikahi Eva Y, putri tertua dari keluarga Y, seorang sosialita terkenal di kota J. Kakek Lu awalnya mengira di bawah batasan pernikahan dan istrinya, bisa mengubah sikap buruk putranya, setidaknya, putranya tidak keluar untuk main-main dengan wanita lain lagi. Tapi tak disangka, itu hanya sia-sia. Walaupun sudah menikah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia bahkan pergi keluar untuk menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi, dan dia bahkan mendapatkan seorang anak dari hubungan itu. Kakek Lu kemudian juga tahu apa yang dilakukan Eva Y, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Lagi pula, niat awalnya itulah yang membuat wanita baik-baik ini menjadi korban. Oleh karena itu, kakek Lu berpura-pura tidak tahu pada apa yang dia lakukan, dan di saat wanita itu melahirkan anak, semuanya sudah terlambat. Galvin He juga sudah menghilang. Dia juga tidak pernah mencarinya lagi, dan dia pikir dia sudah mati. Dan sekarang tak disangka, dia tidak hanya masih hidup, tetapi juga hidup dengan sehat. Saat dia melihat Galvin He, kakek Lu merasakan suasana hati begitu rumit. Lelaki ini adalah suatu bukti kalau putranya bukan lelaki baik-baik dan juga darah keluarga Lu mengalir bersamanya. Hanya, yang tidak dia sangka adalah Galvin He yang hidup sulit sebelumnya tidak pernah datang mencarinya, tetapi sekarang dia datang kepadanya meminta pertolongan demi seorang Jennifer Wen. Apa sebenarnya pesona wanita ini yang membuat kedua lelaki di keluarga Lu itu tergila-gila padanya? Ayah. Eva Y melihat kakek tenggelam dalam pikirannya, dan dia tidak tahu sudah berlalu berapa lama hingga dia akhirnya mengeluarkan suara membuyarkan lamunannya. Mungkinkah kakek tahu apa yang dia lakukan dulu, dan juga merasa kasihan pada Galvin He? Yang dia khawatirkan adalah kakek demi menebus segalanya akan memberikan saham kepada Galvin He dan membiarkannya bersaing dengan Nicholas Lu. Jangan khawatir, pewaris dari keluarga Lu hanya akan Nicholas seorang. Dia datang hanya untuk membuat kesepakatan denganku. Kakek Lu sekilas sudah mengetahui apa yang ada di pikiran Eva Y kemudian menggelengkan kepala. Eva, masalah yang dulu, walaupun aku tak mengatakannya, tapi, aku sejujurnya mengetahuinya, dendammu, sudah harusnya diakhiri, anak itu sudah membayar harga yang pantas, dan sudah berjanji tidak akan membawa Jennifer pulang ke dalam negeri, tidak mengganggu kehidupan Nicholas, sudah. Lepaskan semua ini, lupakan segalanya. Saat kakek Lu mengatakan ini suaranya terdengar serak dan juga tak berdaya. Mungkin karena usianya yang semakin tua, dia juga sudah tidak memiliki hasrat membunuh dan sikap kejam lagi. Dia berdiri, menggendong anak yang tertidur, mengelus rambut anak yang lembut, masalah ini sudah berakhir. Aku nanti akan perlahan menyerahkan segala milik keluarga Lu pada Nicholas, kemudian di rumah mengurus cicit. Kakek Lu melihat anak dalam pelukannya, anak ini belum diberi namakan, kasih nama apa ya bagusnya? Bab 264. Anak dan ibu akhirnya bertemu. Ayah saja yang putuskan. Eva Y tidak begitu peduli dengan pemilihan nama anak itu. Setelah tahu kakek tidak akan meminta Galvin He datang ke keluarga Lu, dia baru bisa menghela nafas lega. Karena kalau tidak, dia hanya bisa memikirkan cara untuk menghilangkan orang yang sangat membawa ancaman untuknya ini. Ya sudah kuberi namanya Adam Lu saja, nantinya tidak perlu memiliki bisnis yang besar, aku hanya berharap di hidupnya nanti bisa aman dan tentram selalu. Baik. Eva Y melihat anak yang ada dalam dekapan kakek, menganggukkan kepala. Jennifer Wen lagi-lagi tidur dalam waktu yang lama. Kelelahan tubuhnya berangsur-angsur berkurang karena telah tidur dalam waktu yang lama ini, tetapi pada saat yang sama, karena efek obat bius berangsur-angsur berlalu, dia yang kesulitan mendapat tidur yang tenang merasakan rasa sakit yang parah, seperti ada seseorang yang telah merobek mencabik-cabik paksa tubuhnya. Huk-huk. Jennifer Wen membuka matanya dan menghirup udara banyak-banyak melihat pemandangan di depannya bukan lagi tempat yang membuatnya depresi, lalu dia menarik nafas panjang. Dia barusan berilusi kalau dia tidak berhasil melarikan diri. Untungnya, itu hanya ilusi, dia telah meninggalkan pulau tak berpenghuni yang menakutkan itu dan kembali ke dunia nyata. Sudah bangun? Galvin He mendengar gerakan itu dan berdiri dari sofa di sampingnya, bagaimana perasaanmu? Apakah luka di tubuhmu masih sakit? Tidak begitu sakit. Jennifer Wen tidak ingin Galvin He khawatir dengannya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan melihat lingkaran hitam di bawah mata lelaki itu, dan sorot matanya terlihat ada rasa terima kasih juga rasa bersalah.
Maaf, sekali lagi. Merepotkanmu. Galvin He tersenyum. Apanya yang merepotkan? Pergi menyelamatkanku adalah keinginanku sendiri. Walaupun kamu tidak mencariku, dan aku yang sudah lama tidak mendengar kabar darimu pasti juga akan pergi mencarimu. Walaupun perkataannya seperti itu, Jennifer Wen masih menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah mendengar semuanya. Benarkah demi aku? Kamu sudah tidak bisa kembali ke dalam negeri? Pada saat FY dan Galvin He membicarakan negosiasi mereka, meskipun dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas tapi dia tetap bisa mengerti akan satu hal. Galvin He datang untuk menyelamatkannya dengan harga yang tinggi. Dia hanya bisa menyimpan bantuannya ini di dalam hatinya dan mengembalikannya ketika dia punya kesempatan. Di sana, aku awalnya juga baru membuat fondasi biasa, dan walaupun harus menyerah juga tidak apa-apa, karena bagiku, nyawamu lebih penting dari segalanya. Kalau kamu tidak apa-apa, maka semuanya akan worth it. Galvin He mengatakan kata demi kata, semua yang dihadapi Jennifer Wen dari awal hingga sekarang ada hubungannya dengannya dan dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan keselamatannya. Tentu saja, perasaannya padanya tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, kamu juga tidak bisa kembali ke China, dan dalam perjanjian dengan keluarga Lu, kamu sudah menjadi orang mati, dan aku akan mengatur identitas baru untukmu. Galvin He mengeluarkan kapas dan menyeka sudut mulut Jennifer Wen. Bibirnya mengelupas karena kekeringan, tetapi karena lukanya belum sembuh, dia belum bisa minum air dan hanya bisa menggunakan metode ini. Dia sedikit khawatir Jennifer Wen tidak akan bisa menerima kondisi ini, lagi pula semua itu berarti kalau dia harus meninggalkan segala sesuatu di masa lalu, dan berubah menjadi selembar kertas kosong, memulai semua dari awal. Jennifer Wen memejamkan mata, mengingat hidupnya di 20 tahun yang lalu, sepertinya hanya ada begitu banyak gambaran yang begitu menyedihkan di hidupnya. Dan sepertinya, tidak ada yang harus dirindukan dari semua itu. Dalam benaknya, wajah Nicholas Lu melintas, tetapi Jennifer Wen hanya mengepalkan tinjunya, dan tangannya yang memar terasa sakit karena tindakan ini. Dia tiba-tiba membuka matanya. Baik, aku mengerti. Jennifer Wen yang dulu sudah mati, begini lebih baik. Galvin He melihatnya tidak terlalu sedih, merasa lega. Dia melihat ada kebencian yang dalam di mata Jennifer Wen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir. Kamu sekarang masih terlalu lemah sekarang, jangan pikirkan tentang segala dendam. Terlalu banyak balas dendam, untuk hal semacam ini, masih ada banyak waktu untuk memikirkannya. Jennifer Wen mengangguk dan menatap Galvin He dengan tegas, ya aku tahu. Sejak keluar dari penjara dia telah mengalami banyak hal, dan padahal waktu dia terjerat dengan Nicholas Lu belum sampai setahun, tetapi dia merasa seolah-olah itu sudah selama 1 abad. Selama hari-hari ini, dia seharusnya memiliki ingatan yang lebih tajam, dan di masa depan, dia tidak bisa sebodoh ini lagi. Colin ibuku di sana. Setelah mengatakan hal yang di atas, dia baru teringat dengan perihal ibunya. Tenang saja, aku sudah menyuruh orang untuk menjemputnya, sepertinya sebentar lagi akan sampai. Setelah suaranya jatuh, dari luar terdengar suara kursi roda. Diana Bai dibawa oleh bawahan Galvin He masuk ke dalam. Setelah sekian lama menunggu di rumah sakit, Diana Bai merasa Jennifer Wen sudah dibunuh. Setiap hari, dia disiksa oleh berbagai macam pikiran yang mengerikan, dan dirinya saat ini terlihat begitu kurus. Dan ketika dia hampir tidak dapat bertahan lagi, orang-orang Galvin He datang dan mengatakan kalau putrinya baik-baik saja dan dia sudah tinggal di rumah sakit. Diana Bai mendengar itu langsung bergegas datang. Dia bahkan tak lagi menanyakan asal orang tersebut, karena baginya kalau Jennifer Wen sudah tiada, wanita cacat sepertinya untuk apa hidup. Diana Bai melihat Jennifer Wen dan menangis dengan gembira, mendorong kursi rodanya dan bergegas ke depan, ingin melihat putrinya. Jen. Ibu. Jennifer Wen melihat Diana Bai yang telah kehilangan banyak berat badan. Wajah pucatnya sekarang sudah tidak ada daging, itu pasti karena dia terus mengkhawatirkannya, dan kebenciannya pada keluarga Lu sepertinya semakin meningkat. Kamu baik-baik saja kan, Jen? Akhir-akhir ini, kamu tahu tidak aku begitu khawatir. Diana Bai menggenggam erat tangan Jennifer Wen, kemudian menyadari kalau dia memiliki banyak luka di tangannya. Ini terlihat mengejutkan, dan ketika dia melihat lagi, dia melihat perut bagian bawah yang tinggi dan menggembung sudah kempes, dan ini jelas, anaknya sudah lahir. Mata Diana Bai berbinar, dia sepertinya telah menebak sesuatu.
Dengan sifat Jennifer Wen, kalau anak itu ada padanya dia pasti akan langsung memperlihatkan kepadanya. Sekarang sudah tidak ada, itu berarti anaknya sudah dibawa pergi darinya. Bu, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Jennifer Wen tidak tahu harus berkata apa. Setelah kehilangan bayinya, yang tersisa saat ini hanya bekas luka di sekujur tubuh. Dia secara fisik dan mental sudah sangat kelelahan, tetapi dia tidak ingin ibunya khawatir. Ya, dia terlalu bodoh dan polos hingga bisa dimanfaatkan oleh keluarga Lu seperti ini. Aku mengerti, bukan salahmu, kamu tidak ada salah apapun. Diana Bai memeluknya, menenangkannya, kebencian dalam hatinya pada keluarga Lu semakin dalam. Ini adalah anaknya, anak yang begitu dia sayang, tapi malah diperlakukan seperti ini, disiksa seperti binatang. Bibi, kamu baru datang pasti lelah, istirahatlah dulu, Jennifer saat ini belum pulih, jadi biarkan dia untuk tenang dulu. Galvin He melihat keadaan keduanya yang hampir tak terkontrol. Merasa sakit kepala, dan juga dia masih ada kata yang harus dibicarakan dengan jelas pada Diana Bai. Bab 265. Dia datang terlambat. Diana Bai tahu betapa rapuhnya wanita setelah melahirkan, jadi dia yang turut sedih atas apa yang diderita putrinya akhirnya membiarkan Jennifer Wen untuk istirahat dulu, dan Galvin He mendorongnya keluar. Jadi seperti ini. Galvin He menjelaskan tentang kesepakatan antara dirinya dengan keluarga Lu, kedepannya Jennifer Wen harus berpura-pura mati, dan Diana Bai juga menjadi bagian yang penting. Tidak boleh ada orang yang membocorkan semua ini, karena kalau tidak, Jennifer Wen mungkin bisa berada dalam mara bahaya lagi. Baiklah, aku mengerti, aku pasti akan bekerja sama dalam masalah ini. Yang mengejutkan Galvin He, Diana Bai setelah mendengar perkataannya tidak lagi mengedipkan matanya dan langsung setuju, seolah membiarkan Jennifer Wen menyerah atas segala yang terjadi di masa lalu, dan bekerja sama dengannya untuk berakting dan ini sepertinya bukanlah masalah besar untuknya. Demi putriku, aku bisa melakukan apa saja, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang di keluarga Lu menyakiti putriku lagi. Di matanya terlintas kebencian, dan Diana Bai menggenggam erat pegangan kursi roda, hingga urat di punggung tangannya terlihat. Baik, masalah ini jadi begini saja ya. Kedepannya aku akan tinggal bersama kalian di luar negeri, jadi kalian bisa hidup dengan tenang. Mendengar apa yang dikatakan Galvin He, membuat Diana Bai tidak bisa menahan diri untuk melihat lelaki di depannya ini. Meskipun penampilan Galvin He karena sibuk dan terlihat begitu lelah, dan di wajahnya tumbuh sedikit jenggot, tetapi melihat mata dan pinggangnya yang lurus tegap walaupun sudah sangat lelah, Diana Bai bisa menyimpulkan kalau dia bukan orang biasa. Lelaki ini jelas manusia luar biasa. Tapi dia mengapa mau membantu dirinya dan putrinya? Apakah kamu menyukai Jen? Lagi pula, Diana Bai sudah hidup puluhan tahun, hal semacam ini kalau dipikir-pikir bisa terlihat jelas. Seorang lelaki bisa begitu perhatian pada seorang wanita, apalagi alasannya kalau bukan karena menyukainya. Dan barusan dia juga memperhatikan sorot matanya saat melihat Jennifer Wen, itu tak bisa menyembunyikan perasaannya. Aku. Galvin He yang tiba-tiba ditanya seperti itu, terkejut, tapi melihat Diana Bai yang sepertinya serius, dia menganggukkan kepala, ya benar. Oh ya. Tapi aku ingatkan ya, kalau mau menjalin hubungan dengan putriku, harus melewati aku dulu, lelaki yang tidak aku sukai, jangan harap bisa bersama putriku. Walaupun kamu penyelamat kamu, tapi aku tidak akan hanya karena ini menyerahkan putriku. Diana Bai saat mengatakan itu, seperti induk hewan yang sedang melindungi anaknya. Putrinya sudah menelan banyak kepahitan, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun datang menyakitinya lagi. Ya, aku mengerti. Bibi, aku tidak akan terburu-buru, mengenai kamu puas atau tidak, kedepannya, kamu pasti akan merasakannya. Galvin He mendengar itu, tidak marah, juga tidak kesal, tertawa, oh ya keluarga Lu mungkin akan memeriksa posisimu, jadi, kamu untuk sementara tidak bisa bersama Jennifer. Baiklah, aku mengerti. Diana Bai mengangguk, walaupun dia tidak tega tapi dia mengerti, masih ada hal yang penting untuk dilakukan. Keluarga Lu. Nicholas Lu tidak bisa tidur semalaman, dia tidak tahu mengapa tidak bisa tidur.
Keesokan harinya, dia pergi mencari FIA, karena acara pertunangan telah berakhir, dia harus memberitahunya lokasi Jennifer Wen berada. Saat Nicholas Lu menelponnya, FIA sedang menghibur anaknya, dia tidak tahu mengapa. Adam Lu sepertinya tidak menyukai neneknya ini, asalkan dia gendong dia pasti akan menangis, seperti tahu kalau neneknya dari awal sudah tidak menyukainya. Hal ini membuat kepala FIA sakit. Nicholas Lu saat menelponnya, mendengar ada suara bayi menangis. Hatinya langsung tercekat, bayi. Bayi dari mana? Mungkinkah anaknya dengan Jennifer sudah lahir? Jennifer sudah melahirkan? Itu anakku. Nicholas Lu tidak bisa percaya, juga tidak tahu harus senang atau bagaimana, dia saat ini begitu bingung. Iya, anakmu sudah lahir. FIA seolah menekankan, anak ini anak Nicholas Lu, tidak ada hubungannya dengan Jennifer Wen. Jennifer mana? Dia baik-baik saja kan? Nicholas Lu tidak sempat memikirkan hal lainnya, dia hanya ingin tahu di mana. Setelah melahirkan anak dia pasti sangat menderita, dia bagaimana bisa tidak berada di sisinya. Jennifer mati. Mendengar Nicholas Lu yang tidak menanyakan keadaan anaknya, malah memberi perhatian pada wanita itu, FIA mengerutkan alis, di matanya terlihat tidak senang, perkataan yang memilukan ini dikeluarkan tanpa ragu. Karena dengan begini, Nicholas Lu baru mati rasa, dan meminimalisir kejadian kedepannya yang akan menyusahkan keluarga Lu lagi. Mati. Tubuh Nicholas Lu bergetar, seperti tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Ini bercanda kan? Jennifer Wen bagaimana bisa mati? Jangan sembarangan, di mana Jennifer sebenarnya? Biarkan aku pergi mencarinya. Sudah kubilang, dia sudah mati, kamu jadi sudah tidak percaya dengan ibumu sendiri? Menurutmu aku harus bagaimana untuk bisa percaya denganmu? Setelah itu Nicholas Lu langsung membanting HP-nya, suara FIA seperti suara devil terus terngiang di telinganya. Jennifer Wen mati. Bagaimana bisa? Terakhir kali bertemu, dia masih baik-baik saja. Anak di perutnya adalah anaknya, dan mereka masih bertengkar akan itu. Pasti ibunya yang sudah membohonginya. Pasti seperti itu. Setelah menghancurkan barang-barang di kamar, Nicholas Lu dengan mata merah bergegas keluar. Dia ingin pergi sendiri menyelidiki semua ini. Dia tidak percaya Jennifer Wen benar-benar mati. Dia pasti masih hidup dan hidup dengan baik. Nicholas Lu langsung menyuruh orang-orangnya untuk mencari keberadaan Jennifer Wen. Tak lama, mereka menemukan tempat di mana Jennifer Wen ditahan. Ini adalah pulau tak berpenghuni di seberang lautan. Nicholas Lu langsung terbang ke sana, di sana sudah kosong. Sebelum dikosongkan, semua yang terjadi di sana sudah dibersihkan hingga tak berbekas. Seolah-olah tidak pernah ada wanita malang yang ditahan di sana, dan tidak pernah ada hal keji yang terjadi di sana. Jennifer, kamu di mana? Nicholas Lu seperti orang gila, menendang pintu satu persatu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Semua kamar kosong, hanya ada satu kamar, dan ada beberapa noda darah di dinding yang tidak dibersihkan hingga bersih. Darah merah cerah itu sekarang telah mengering, di dinding, berwarna merah tua, menyengat mata Nicholas Lu. Apa yang sebenarnya terjadi? Orangnya mana? Di mana orang-orang di sini? Nicholas Lu memandang bekas darah itu, seolah-olah adegan dalam mimpi buruk itu muncul kembali. Dia seperti menyaksikan adegan Jennifer Wen berteriak karena melahirkan bersama genangan darah. Begitu menyakitkan dan begitu tidak berdaya. Adegan ini hampir membuatnya gila. Semua orang sudah pergi meninggalkan tempat ini, bos. Jordian mengikuti di belakang Nicholas Lu. Melihat adegan ini juga ikut membuatnya terkejut. Apa yang terjadi di sini masih belum diketahui, tapi Jennifer Wen pasti telah sangat menderita. Sekarang kirim orang untuk mencari semua orang yang pernah muncul di sini sebelumnya. Aku ingin bertemu mereka. Tangan Nicholas Lu memegang noda darah itu, dan dengan tangannya meninju dinding itu, ya dia datang terlambat. Bab 266. Melawan. Nicholas Lu langsung duduk di ruangan yang masih berbau darah itu dan diam tak bergerak.
Di luar tidak ada pergerakan, begitu tenang, ya semua orang sudah diusir pergi olehnya. Jordian sendiri pergi dari sini untuk mencari petunjuk, meski harapannya hanya ada sedikit. Karena tempat ini sudah dibersihkan dengan sangat bersih, apalagi ini pulau yang tidak berpenghuni, dia sama sekali tidak bisa menemukan saksinya, bahkan untuk menemukan siapa orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut saja sangat sulit. Jennifer, kamu pasti baik-baik saja, ya kan? Nicholas Lu mengatakan itu sambil melihat darah di dinding. Keluarga Lu dalam melakukan segala sesuatunya begitu teliti dan hati-hati. Noda darah ini pasti awalnya sangat tebal, hingga tidak bisa dibersihkan dengan bersih dan tertinggal di sana. Jadi, saat dia melahirkan Hari, seberapa banyak dia menderita dan berapa banyak darah yang dia tumpahkan? Tidak ada yang tahu, Nicholas Lu merasa hatinya seperti dicengkeram oleh sesuatu. Di ruangan kosong, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membelai dinding bernoda itu. Jennifer Wen, aku tahu aku salah, tolong. Kembalilah. Teriakan tertahan lelaki itu bergema di ruangan, terdengar sangat putus asa. Pergerakan Nicholas Lu ini dengan cepat terdengar di telinga FIY. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengira kalau Adam Lu sudah dibawa pulang, Jennifer Wen menghilang, dan acara pertunangan berakhir dengan lancar, dia sudah bisa bernafas lega. Tapi tak disangka, Nicholas Lu berhasil menemukan pulau tak berpenghuni itu dan telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah itu. Apakah dia begitu mencintai wanita itu? Ini membuat hati FIY sangat tidak nyaman. Tanpa menunda-nunda, dia bergegas ke pulau tak berpenghuni tempat Nicholas Lu berada. FIY sangat membenci tempat itu, ya karena di sana pernah ada wanita yang paling dibencinya melahirkan anak dari keluarga Lu. Nicholas Lu duduk di ruangan di mana Jennifer Wen sebelumnya melahirkan anak. Dia tahu orang keluarga Lu cepat atau lambat pasti akan datang. Sekarang keluarga Lu dan keluargamu baru membicarakan acara pernikahan, tapi dia tiba-tiba melarikan diri tidak tahu kemana, dan ini tentu mengundang kecurigaan seluruh orang. Keluarga Lu tidak akan mungkin membiarkannya begitu saja, jadi pasti akan ada orang yang mencarinya. Dia butuh penjelasan yang berkaitan dengan Jennifer Wen. Saat FIY sampai di sana, hari sudah malam. Cakrawala matahari terbenam terlihat begitu indah, warna merah seperti darah merah cerah, membuat hati FIY berantakan. Sulit baginya untuk melupakan hari itu melihat pemandangan yang berbeda dari persalinan yang mulus ketika dia dilahirkan di rumah sakit mewah, ya hari di mana Jennifer Wen melahirkan begitu tragis. Memikirkan bau darah yang kuat saat itu, FIY masih merasa mual. Di mana dia? FIY hanya ingin membawa dia kembali secepat mungkin. Pulau ini, dia berencana setelah menghilangkan segala jejak hari itu dan segera menjualnya, dan ingatan yang memalukan itu juga akan terhapus. Di dalam ruangan, seseorang keluar untuk menyambut FIY. FIY mengikutinya, tetapi saat dia berjalan, perasaan kesalnya menjadi lebih jelas, karena dia mengetahui dengan jelas kalau dibawa ke ruangan tempat Jennifer Wen melahirkan. Dia bagaimana bisa di sana? Pikiran FIY sedikit berantakan, dan ekspresi wajahnya sangat serius. Dia berjalan ke pintu kamar, pintunya tertutup, di dalam begitu tenang, tanpa suara, dan itu membuat orang tidak tenang. Kamu turun dulu. FIY berkata dengan ringan, jangan biarkan siapapun mendekat ke tempat ini. Karena sebentar lagi mungkin akan ada hal-hal yang memalukan bagi keluarga Lu, dan dia tidak bisa membiarkan skandal keluarganya menyebar. Baik. Semua orang dengan hormat melangkah mundur, dan FIY mengetuk pintu dengan lembut, Nicholas, ini aku. Nicholas Lu duduk di lantai yang dingin, karena sudah duduk begitu lama, tubuhnya tentu ikut menjadi dingin, tapi sepertinya dia sendiri tidak menyadarinya. Masuk. Suara Nicholas Lu juga sangat tenang, bahkan bisa dikatakan dingin. FIY masuk dan melihat bau darah samar masih tersisa di ruangan. Dia mengerutkan kening. Sekarang semua media menunggumu, kamu di sini, juga tidak akan bisa merubah apapun, ayo ikut aku pulang. Jennifer belum mati. Nicholas Lu tiba-tiba tersenyum dingin, dia melihat ke arah pintu di mana FIY berdiri, dari matanya terlihat kehisterisan yang samar.
Dia tidak percaya Jennifer Wen benar-benar mati, pasti keluarga Lu yang sudah membohonginya. FIY melihat anaknya yang begitu kacau, dia tidak pernah melihat Nicholas Lu seperti ini sebelumnya. Dia bukankah ibunya, orang yang paling dekat dengannya di dunia ini? Hanya demi seorang wanita, dia bisa menarik dirinya jauh darinya? Dia mati, Nicholas, dia benar-benar sudah mati. FIY putus asa dan berteriak, dia sudah tidak memperdulikan keeleganannya, tempat ini, dan sorot mata anaknya membuatnya panik dan berantakan. Kamu bahkan tidak percaya lagi dengan ibu kandungmu sendiri? Ibu, ini sudah kedua kalinya kamu menggunakan statusmu sebagai ibuku untuk menekanku. Nicholas Lu bergumam. Yang pertama, saat memaksanya bertunangan dengan Serlimu, kalau dia tidak mau maka dia tidak akan melakukan operasi, dan membuat seumur hidupnya dihantui rasa bersalah akan kematian ibunya sendiri, dan karena itu dia akhirnya menyetujuinya. Sekarang, seperti ini lagi, menggunakan status sebagai ibu menekannya untuk tidak mencari tahu dan mempersalahkan segala yang telah terjadi. Dia menggunakan kata ibu menekannya seperti ini membuatnya susah bernafas. Mereka, bagaimana bisa berubah seperti ini? FIY tiba-tiba merasa tercekik, dia mundur 2 langkah, tidak pernah menyangka Nicholas Lu bisa mengatakan hal seperti itu. Nicholas, kamu benar-benar. Bagaimana? Nicholas Lu menyela FIY. Dia berdiri dan menghampirinya selangkah demi langkah, benar-benar mengecewakanmu, mengecewakan keluarga Lu? FIY tiba-tiba tidak dapat berbicara, dia benar-benar ingin mengatakan itu, tetapi sekarang, dia mampu mengatakannya. Kamu juga mengecewakanku. Nicholas Lu dengan frustasi menarik rambutnya, memikirkan rasa sakit yang diderita Jennifer Wen selama di sini, dan berpikir kalau dia mungkin tidak lagi berada di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa melihatnya tersenyum lagi, tidak bisa mendengar suaranya lagi. Nicholas Lu merasa dia bisa gila. Dan pelaku yang membuat Jennifer Wen seperti ini adalah ibunya sendiri, dan dia bahkan tidak bisa membalaskan dendam Jennifer Wen ini. Aku selalu mengira kalau kamu adalah ibu terbaik di dunia, dan aku tidak pernah ingin mengecewakanmu, tapi sekarang. Aku tidak tahu apakah semua ini benar atau salah, mungkin yang Jennifer katakan benar. Setelah mendengar nama Jennifer Wen, FIY mundur 2 langkah karena ketakutan. Senyuman ironis muncul di sudut mulut Nicholas Lu, dia dulu sering mengatakan kalau keluarga Lu selalu berdiri di atas ketinggian dan tidak pernah melihat kebahagiaan, kemarahan, atau kesedihan orang lain, aku tidak percaya itu. Tapi sekarang sepertinya memang benar seperti itu, Ibu, apa kamu melihat bekas darah di sana? Itu ditinggalkan oleh Jennifer Wen, dan juga ditinggalkan olehmu. Sudah cukup bicaranya? FIY tiba-tiba tidak bisa menahannya, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan keras wajah Nicholas Lu, memangnya kamu mau melawan keluarga Lu dan ibumu hanya untuk orang yang sudah mati seperti ini? Bab 267. Kehidupannya buruk. Nicholas Lu yang ditampar, tetapi masih tanpa ekspresi terus menatapnya, lengkungan sudut bibirnya menjadi semakin pahit, sampai sekarang yang kamu pikirkan hanyalah keluarga Lu. Memangnya atas apa yang dialami Jennifer, kamu setidaknya sedikit pun tidak merasa bersalah? FIY tiba-tiba merasa hatinya sangat lelah, dia akhir-akhir ini berlarian dari dalam negeri ke luar negeri, tanpa sempat beristirahat, dan sekarang diserang oleh putranya seperti ini, dan ini membuatnya merasa tak bisa menahan segalanya. Nicholas, setiap orang memiliki sesuatu yang paling penting untuk dirinya sendiri. Menurutmu, semua kemuliaan keluarga Lu tidak berarti apa-apa, tapi itu segalanya bagiku. Sejak menikah dengan anak dari keluarga Lu, kehidupan FIY tidak berjalan dengan baik, suaminya terus bermain dengan banyak wanita, bahkan ingin menceraikannya dari seorang pelakor. Satu-satunya hal yang bisa menebus perasaan terluka FIY adalah kemuliaan dari keluarga Lu. Kecuali ini, dia bisa merasa masa mudanya tidak sia-sia, dan tidak ada dari ini yang bisa menenangkannya. Bagaimana denganku? Nicholas Lu menatapnya, tiba-tiba ingin tertawa, apakah kamu pernah mempertimbangkanku? Dia telah mempertimbangkan segala tentang keluarga Lu, dan satu-satu ini dia telah melupakannya sebagai orang yang hidup. Nicholas. Keheningan ini rasanya begitu mencekik. Aku tidak akan menyerah, aku akan terus mencari Jennifer,
dia hidup aku mau melihat orangnya, dia mati aku mau melihat mayatnya. Nicholas Lu tiba-tiba berbicara, dia tidak lagi beradu mulut dengan FIA, dia tahu jelas kalau dia tidak akan memberikan petunjuk sedikit pun kepadanya, juga tidak akan sedikit pun menyesali untuk apa yang terjadi pada Jennifer. Kalau begitu, dia hanya bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Aku harap kamu kali ini tidak menghentikanku, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Suara Nicholas Lu tertekan dengan rasa sakit yang dalam. FIA baru melihat luka di tangannya, itu adalah bekas luka saat dia memukul dinding dengan tinjunya, darah terus mengalir ke bawah, seolah-olah itu turut melukai dadanya. FIA tiba-tiba terdiam, dia kira, anaknya tidak peduli atas apapun yang terjadi akan terus berada di sisinya, tapi tak dia sangka, mereka akan bisa berbeda seperti hari ini. Jennifer Wen bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat anaknya, anak yang waktu itu hanya dia lihat sekilas dan langsung dibawa pergi darinya. Dalam ingatannya, dia tidak bisa melihat wajah anak itu dengan jelas, hanya mendengar tangisannya, dia mencari jejak anak itu kemana-mana, namun pada akhirnya, dia hanya melihat seorang lelaki dan wanita. Itu adalah Nicholas Lu dan Shirley Mu. Shirley Mu menggendong anaknya, wajah cantiknya adalah kesombongannya yang luar biasa baginya. Jennifer, lihat, betapa sombongnya kamu dulu, sekarang anakmu ada di tanganku. Tapi, setelah anakku nanti lahir, dia akan menjadi tidak berguna, dan dia hanyalah seorang anak haram. Shirley Mu seperti menutup telinga akan tangisan bayi yang menusuk hati, dia tertawa, seolah mengejek ketidaktahuan dan kebodohan Jennifer Wen. Kembalikan anak itu padaku. Jennifer Wen berlari kencang ke arah mereka, tetapi dia tidak bisa mendekati mereka, seolah-olah dia dipisahkan oleh penghalang yang tak terlihat. Dia hanya bisa melihat anak itu dibawa pergi oleh Nicholas Lu dan Shirley Mu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, kembalikan anak itu padaku. Kembalikan padaku. Jennifer Wen meronta. Kali ini, sebuah tangan hangat menggenggam tangannya. Jennifer, bangun, kamu bermimpi buruk ya? Jennifer Wen bangun dari mimpinya, membuka matanya dan melihat Galvin He berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi prihatin. Bagaimana, tidak apa-apa? Galvin He di luar tadi baru saja mendengar gerakan di dalam kamar, karena khawatir Jennifer Wen mengalami sesuatu jadi dia dengan cepat masuk ke dalam. Kemudian, mendengar dia menjerit pilu, tidak ada cara lain, dia hanya bisa membangunkannya. Sekarang tubuh Jennifer Wen terlalu lemah, dan itu hanya bisa menghabiskan energi fisiknya. Aku. Jennifer Wen terengah-engah, seperti ikan yang dilempar ke pantai. Dia teringat kejadian dalam mimpinya, anaknya. Aku bermimpi anakku. Nada suara Jennifer Wen terdengar memilukan. Dia baru saja menyadari kalau dia bahkan tidak memiliki foto anaknya, dan seiringnya waktu, dia mungkin bisa tidak mengingat wajah anaknya lagi. Dan sampai saat itu, satu-satunya hubungan kecil di antara mereka akan hilang, seperti dia tidak pernah memiliki anak. Dia memiliki kehidupan yang buruk. Aku bermimpi keluarga Lu memperlakukannya dengan buruk. Aku mau pergi. Aku mau mencarinya. Setelah menjadi seorang ibu, Jennifer Wen juga menjadi percaya tahayul, ketika memikirkan anak yang menangis dalam mimpinya, tetapi Nicholas Lu tetap acuh tak acuh membuatnya begitu panik. Shirley Mu bukanlah ibu dari anaknya, dengan ibu tiri seperti itu bagaimana anaknya bisa hidup dengan baik? Dia tidak bisa membiarkan anaknya menderita seperti ini di keluarga Lu. Tenang. Jennifer. Melihat Jennifer Wen yang sangat emosional, Galvin He juga sakit kepala, dia mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, tapi anaknya tidak mungkin dibawa keluar dari keluarga Lu, kalaupun Jennifer Wi pergi, dia pasti hanya akan terusir. Jennifer, anak itu baik-baik saja. Keluarga Lu hanya ada anak itu, mereka jadi bagaimana mungkin memperlakukannya dengan buruk? Kamu tenanglah dan berhenti memikirkan yang tidak-tidak. Suara Galvin He membuat hati Jennifer Wen menjadi dingin secara bertahap.
Dia mulai tenang dan menyadari kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa anak itu keluar, dan Galvin He pun juga tidak bisa. Dan kalau bukan karena dia sendiri mungkin sudah akan mati. Apa yang harus dia lakukan untuk mampu membawa anaknya keluar dari sana? Jennifer Wen terdiam, tidak lagi meronta, hanya menatapnya yang seperti ini. Hati Galvin He semakin sakit. Ini semua karena dia yang tidak mampu, hingga tidak bisa melindunginya dan menghadapi masalah seperti ini. Dan kebenciannya pada keluarga Lu semakin meningkat. Kamu tenang saja, aku akan mengatur orang kembali ke sana, menyelidiki keadaan anaknya, dan tidak membiarkan terjadi apapun padanya. Jennifer Wen menganggukkan kepala, terima kasih sekali. Aku tidak tahu harus membalasmu bagaimana. Jennifer Wen tahu, ini adalah cara terbaik untuk anaknya, dan perasaannya pada Galvin He ada bertambah rasa bersalah dan terima kasih. Tidak perlu, aku melakukan semua ini atas kemauanku sendiri. Galvin He mengatakan itu, Jennifer Wen dari matanya melihat rasa yang dalam yang tertahan, dan dia langsung mengalihkan pandangannya tidak lagi melihatnya. Mengenai perasaan ini, dia sudah tidak lagi mengharapkannya, dia hanya berharap bisa dalam diam terus memperhatikan anaknya. Melihat itu, Galvin He sedikit sedih, tapi dia tidak menamparkannya. Dia tahu perasaan Jennifer Wen sudah begitu hancur, dan sekarang memintanya untuk menerima perasaan yang baru pasti akan sulit. Tapi tidak apa-apa, dia tidak terburu-buru, karena nantinya orang yang akan menemaninya adalah dirinya, dia bisa perlahan membuka hatinya untuknya. Ibumu sekarang kembali ke rumah sakit menerima perawatan. Sekarang, belum bisa yakin semua orang sudah percaya dengan berita kematianmu, jadi, hanya bisa menempatkanmu di sini dulu, tapi jangan takut, di sini sangat aman. Bab 268. Seumur hidupnya tidak akan bisa memaafkannya. Jennifer Wen mengangguk, dan Galvin He melihat dia yang tidak bersemangat untuk sementara waktu tinggal bersamanya menemaninya hingga kemudian seseorang datang membawakan makan malam. Ayo makan sedikit. Galvin He sengaja menyuruh orang untuk memasak makanan yang disukai Jennifer Wen. Karena dia sekarang sudah jauh lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sangat kuyuh. Baik. Jennifer Wen memandangi makanan yang dulu menjadi favoritnya, tapi dia sekarang sama sekali tidak nafsu makan. Hanya, dia tentu saja tidak tega menyia-nyiakan kebaikan Galvin He, jadi dia memaksa dirinya untuk memakannya. Melihat Jennifer Wen makan dengan normal, Galvin He merasa lega kemudian baru pergi meninggalkan tempat itu. Melihatnya pergi, Jennifer Wen menutup mulutnya dan bergegas ke kamar mandi. Makanan yang baru saja dia makan, dia terpaksa memakannya, meskipun dia tidak makan banyak, tapi dia merasa sangat mual. Sepertinya juga karena mimpi barusan, membuatnya sekarang tidak bisa makan apa-apa. Saat mengira anaknya di sana mungkin menderita, membuatnya tidak memiliki nafsu makan. Perusahaan Lu. Di kantor lantai atas, Jordian berdiri di depan meja Nicholas Lu dengan ekspresi serius. Dia beberapa hari terakhir ini telah mencari keberadaan orang-orang di pulau tak berpenghuni itu, tetapi FIA telah menghilangkan semua petunjuk, dan sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang pernah ke sana. Selain itu, demi memusnahkan barang bukti, FIA sudah membujuk kakek untuk menjual pulau tak berpenghuni tersebut. Dan setelah sebidang tanah itu dijual, maka akan lebih sulit bagi Nicholas Lu untuk melanjutkan penyelidikan. Ada lingkaran hitam samar di bawah mata Nicholas Lu. Dalam beberapa hari terakhir, dia terus menggunakan relasinya untuk mencari tahu keberadaan Jennifer Wen. Barangkali, karena insting, atau bisa juga karena semacam obsesi, Nicholas Lu menolak untuk percaya kalau Jennifer Wen sudah mati. Sekarang, dia sudah mengatur orang untuk memeriksa semua rumah sakit yang ada di dalam negeri, tapi, masih tetap tidak membuahkan hasil. Tidak mungkin, aku tidak percaya di dunia ini tidak ada sesuatu yang telah terjadi tapi tak meninggalkan bekas sedikit pun, lanjutkan penyelidikannya. Nicholas Lu dengan suara serak memerintah. Jordian melihat matanya yang memerah, sedikit tidak tega, dia tidak pernah melihat penampilan Nicholas Lu yang begitu mengenaskan seperti ini. Sejak mengetahui berita Jennifer Wen, Nicholas Lu sudah 3 hari 3 malam tidak pulang ke rumah, dia terus berada di perusahaan tidak tidur dan terus melacak keberadaan Jennifer Wen.
Tepat ketika Jordian ingin membujuk Nicholas Lu untuk istirahat, seseorang datang mengetuk pintu, dan sebuah suara yang indah dan lembut terdengar, "Nicholas, apakah kamu di dalam?" Baru saja bertunangan, Nicholas Lu tidak hanya menolak semua acara yang dia hadiri bersama Shirley Mu, tapi sekarang dia bahkan tidak kembali ke rumah. Untuk Shirley Mu, di satu sisi dia ingin mempertahankan muka untuk rencana pernikahan antara dua keluarga ini, dan di satu sisi dia hanya bisa menjaga kamar kosong. Dia bahkan sudah 3 hari tidak melihat tunangannya, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan berencana datang dan mencarinya. "Nonamu datang, jadi aku keluar dulu?" Meski sudah bertunangan, tapi Jordian masih belum merubah panggilannya. Di dalam hatinya masih belum mengakui wanita lain sebagai Nyonya Lu. "Tidak perlu, kamu di sini saja." Nicholas Lu tidak mendongak, dia bahkan tidak memperhatikan ketukan di pintu luar. Untuk Shirley Mu, dia tidak punya mood untuk menghadapinya. Hari itu kalau bukan dia yang licik dan menghapus pesan Jordian, mungkin Jennifer Wen sekarang tidak akan seperti ini. Shirley Mu mendengar jelas ada suara seseorang di dalam ruangan, tetapi tidak mendapat izin dari Nicholas Lu untuk masuk. Senyum di wajahnya sedikit membeku, dan kemudian mengetuk pintu lagi. "Nicholas, kamu di dalam?" "Aku masuk ya?" Alis Nicholas Lu tertaut terlihat sedikit ketidaksabaran, dan saat dia mau berbicara, Shirley Mu mendorong pintu dan masuk. "Nicholas, dua keluarga kita malam ini." Sebelum mengakhiri perkataannya, Nicholas Lu tiba-tiba berdiri. "Aku tiba-tiba teringat hari ini masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Acara malam ini, kamu tangani sendiri saja." Setelah mengatakan itu, Nicholas Lu bahkan tanpa melirik Shirley Mu yang berdiri di depannya, dan langsung pergi dari sana. Wajah Shirley Mu dari yang merah berubah jadi pucat, dia seperti tidak menyangka kalau Nicholas Lu bisa di hadapan asistennya tidak memberinya muka. Ingin mengatakan sesuatu, tapi orang itu sudah pergi, hanya meninggalkannya bayangan yang dingin. Nicholas Lu pergi keluar dari perusahaan, tapi tidak tahu mau pergi kemana. Beberapa hari yang sibuk ini membuatnya begitu lelah. Tapi, dia tidak berani berhenti, karena sekali dia berhenti, dia pasti akan teringat dengan pemandangan Jennifer Wen yang berbaring di sana bersama genangan darahnya. Pemandangan itu membuatnya begitu kacau. Duduk tanpa tujuan di dalam mobil, Nicholas Lu yang dalam keadaan linglung. Pada saat ini, ada sepasang ibu dan anak berjalan mendekat. Putrinya itu sepertinya hamil. Ibunya dengan hati-hati memapahnya, "Lihat dirimu, kamu harusnya istirahat di rumah. Kenapa malah pergi berkeliaran, hah? Lagian kan bukannya tidak bisa bergerak, terus tinggal di rumah itu membosankan." Percakapan antara keduanya terdengar di telinga Nicholas Lu, membuatnya teringat dan bertanya-tanya apakah Jennifer Wen seperti ini juga. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, kalau Jennifer Wen benar-benar mengalami sesuatu, Diana Bai harusnya akan tahu, dan dia bisa-bisanya melupakan ini. "Jordi, cepat pesan tiket, aku mau ke luar negeri." Nicholas Lu tanpa berpikir lagi langsung memberangkatkan dirinya. Diana Bai sekarang telah meninggalkan rumah sakit. Dengan bantuan Kianolin dan perawatan yang cermat dari rumah sakit, dia sekarang hampir sembuh. Meski tungkai kakinya belum begitu kuat, tapi dia sudah bisa berjalan beberapa langkah. Selama dia terus melakukan rehabilitasi, dia pasti akan segera bisa berjalan. Ketika Nicholas Lu menemukannya, Diana Bal sedang duduk di sofa menelpon Jennifer Wen. Mendengar seseorang mengetuk pintu, dia membawa HP-nya dan mendorong kursi rodanya untuk membuka pintu. Melihat itu adalah Nicholas Lee, ekspresinya berkedip karena terkejut dan kemudian reaksi pertamanya adalah menutup telepon. Keberadaan Jennifer Wen pokoknya tidak boleh diketahui oleh lelaki ini. Ini adalah pertama kalinya Nicholas Lu bertemu dengan Diana Bai. Meskipun dia telah mencari seseorang untuk merawat ibu dan putrinya, tapi dia tidak pernah berkesempatan untuk bertemu dengannya langsung. Dan sekarang mereka pertama kali kami bertemu dalam keadaan seperti ini. "Bibi, aku..." Begitu Nicholas Lu bersuara, Diana Bai tidak bisa lagi mengendalikan amarah di dalam hatinya, mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan keras. Tamparan ini menggunakan seluruh tenaganya. "Tidak usah perkenalkan dirimu lagi, orang sepertimu, seumur hidupku pun tidak akan bisa melupakannya. Walaupun kamu sudah menjadi abu,
aku pasti akan tetap bisa mengenalimu sebagai orang yang sudah membuat putriku mati. Wajah Nicholas Lu yang ditampar menghadap ke samping. Dia tidak marah, reaksi pertamanya adalah, dia tidak bisa mempercayai segalanya. Dia melihat wanita di depannya, Jennifer, belum mati, dia belum mati, ya kan? Diana Bai melihat ekspresinya yang frustasi, tidak terharu, malah semakin marah. Sekarang berpura-pura peduli dan memiliki perasaan yang dalam ditunjukkan pada siapa, Kalau bukan Galvin He yang datang menyelamatkan Jennifer Wen, dia sekarang pasti sudah kehilangan putri satu-satunya. Kepahitan dan luka Nicholas Lu ini baginya hanyalah sebuah rasa bersalah. Dan dia seumur hidupnya tidak akan bisa memaafkan keluarga Lu yang telah berbuat semua ini kepada Jennifer Wen. Bab 269. Perang yang berlarut-larut. Semuanya sudah selesai, kamu bisa pergi dari sini. Diana Bai setelah menamparkan Nicholas Lu, meskipun dia tahu kalau ini bisa membuat lelaki itu membalasnya, tapi dia sebaliknya merasa sangat puas. Orang yang menyakiti putrinya dan merebut cucunya ada di depannya. Betapa dia berharap di dunia ini tidak ada orang seperti Nicholas Lu. Nicholas Lu melihat setiap ekspresi dan setiap gerakan Diana Bai, dia ingin melihat kekurangan ataupun kejanggalan di wajahnya. Tetapi penampilan Diana Bai ini tidak membuatnya bisa menemukan sesuatu yang salah darinya. Kemarahan dan rasa sakitnya nyata, seperti seorang ibu yang kehilangan putrinya. Tiba-tiba, hati Nicholas Lu menjadi kosong, dia selama ini terus bertahan karena tidak percaya akan semuanya. Dia tidak percaya Jennifer Wen mati, tidak percaya Jennifer Wen akan meninggalkan anak yang sangat dia sayangi dan mati. Dia tidak percaya dia tidak akan membenci dirinya atau keluarga Lu, dan mati di tempat itu dengan begitu mengenaskan. Ini palsu kan? Nicholas Lu bergumam, karena sebelumnya tidak istirahat dan sekarang melanjutkan diri pergi ke luar negeri membuat langkah kakinya terhuyung-huyung, dan seluruh tubuhnya goyah dan jatuh ke lantai. Diana Bai menatapnya yang begitu mengenaskan, tapi dalam hatinya mencibirnya. Rasa permusuhan dan jijiknya ditampilkan jelas seperti ini, tak ada niat untuk menutupinya. Lelaki di depannya adalah orang yang menyebabkan putrinya sangat menderita, dan nantinya juga membuat putrinya harus berpisah dengan anaknya. Setelah semua ini, apakah dia masih harus memberinya wajah? Hehe, aku tidak percaya. Tidak mungkin. Wajah Nicholas Lu pucat, dia tahu dia saat ini sangat mengenaskan, tapi dia tidak bisa mengendalikan rasa takut di dalam hatinya. Kalau semua ini benar, dia harus bagaimana? Kalau Jennifer Wen benar-benar tidak ada di dunia ini, lalu penebusannya harus diberikan, nada penebusannya harus diberikan pada siapa? Dia bagaimana mungkin rela? Diana Bai memandang tatapan pedih lelaki itu. Dia untuk sesaat merasa bingung. Kalau ekspresinya bisa secinta itu, lalu dia mengapa bisa menyakiti putrinya seperti ini? Tak lama, Diana Bai teringat acara pertunangan mereka, dan kebimbangan di hati kecilnya benar-benar lenyap. Karena dia sebentar lagi akan menikah, lalu apa tujuannya melakukan drama seperti ini? Apakah dia masih ingin menyiksa dan membunuh putrinya? Diana Bai mendorong kursi roda dan perlahan mendekati Nicholas Lu. Sudah kubilang, aku tidak menyambutmu, silahkan pergi. Dalam benak Nicholas Lu, sekarang ada banyak jenis suara yang bergema, dan suara itu hampir membuatnya tidak bisa berpikir dan pusing kepala. Kata-kata dingin Diana Bai membuatnya sedikit bergumul dari rasa sakit. Dia sekarang menyadari kalau dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seperti ini dan satu-satunya harapannya adalah wanita di depannya itu berbohong. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Kecuali, benar-benar melihat mayat Jennifer Wen dengan matanya sendiri. Mengabaikan sikap tidak senang Diana Bai, bibir tipis Nicholas Lu bergerak sedikit dan dengan suara parau bertanya. Di mana dia sekarang? Di mana apanya? Dia sudah mati, kalau hidup aku ingin melihat orangnya, kalau mati aku ingin melihat mayatnya. Mata Nicholas Lu sangat merah, dan dia sepertinya mau gila. Dia sekarang telah terpaksa berjalan ke jalan buntu, kalau tidak mengizinkannya untuk menyerah sepenuhnya, maka dia tidak akan menyerah. Aku tidak akan memberitahumu. Diana Bai menolak dengan lugas, ekspresi dingin di wajahnya penuh rasa jijik. Apakah kamu ingin dia mati dengan tidak tenang? Sambil mengatakan itu, Diana Bai memutar kursi rodanya ingin pergi dari sana,
berbohong adalah sesuatu yang melelahkan, apalagi orang yang dia bohongi adalah lelaki seperti Nicholas Lu. Kalau dia menunjukkan keganjalan, maka semua rencananya akan kacau. Nah, kalau begitu aku akan terus menunggu di sini, sampai kamu bersedia memberitahuku. Nicholas Lu meraih bagian belakang kursi roda, dan karena menggunakan tenaga, pembuluh darah di tangannya terlihat begitu jelas dan mengerikan. Kamu. Diana Bai tidak menyangka Nicholas Lu bisa sekeras ini, sangat kesal, kamu ini sudah masuk ke sini sembarangan. Nicholas Lu tersenyum, dia melihat dekorasi di sekitarnya. Rumah ini adalah rumah yang dipilihnya untuk Jennifer Wen, hanya dia tidak mengetahui ini. Namun, saat dia diculik di sini, dia malah tidak melakukan apapun. Rumah ini, walaupun aku masuk sembarangan, tetap tidak akan ada orang yang berani menghentikanku. Diana Bai sedikit kesal, Presiden Lu, apakah kamu sedang menggunakan kekuatanmu untuk menekanku? Mengenal perkataan Nicholas Lu, dia tidak meragukan kalau keluarga Lu memang mampu melakukan hal tersebut. Aku hanya ingin jawaban. Diana Bai memegangi pegangan kursinya, begitu keras hingga menjadi pucat, kalau begitu, terserah kamu saja. Tapi, menurutku kamu orang yang sangat sibuk, kamu tentunya tidak bisa terus tinggal bersamaku di luar negeri dan membuang waktu, kan? Bagaimanapun, Nicholas Lu adalah presidir dari perusahaan Lu. Diana Bai merasa kalau dia tidak akan bertahan dan tinggal lama di sini. Nicholas Lu mengerutkan kening, melihat wajahnya dan menepok Jordian, aku akan menangani masalah yang berkaitan dengan perusahaan dari sini. Tubuh Diana Bai mendengar itu langsung mengeras. Lelaki ini, benarkah dia akan seperti itu? Apa tujuannya melakukan ini? Diana Bai harus mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia pikirkan, tetapi dia mengerti masalah ini tampaknya sulit diselesaikan dengan mudah. Aku tahu, orang-orang berkuasa di keluarga Lu memiliki tangan dan mata yang banyak dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi sebagai seorang ibu, untuk kedamaian terakhir putriku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu mengganggunya. Setelah mengatakan itu, dia tidak berhenti di sana lagi dan berjalan keluar dengan kursi rodanya. Dia tidak bisa terlibat berdiam lebih lama lagi dengan Nicholas Lu, karena kalau tidak, kemungkinan besar kebenarannya akan bisa terungkap. Juga, dia harus memperingatkan Galvin He untuk menyembunyikan Jennifer Wen. Kalau perlu, dia mungkin harus mengambil beberapa tindakan untuk menghentikannya. Bab 270. Depresi pasca melahirkan. Nicholas Lu dengan begini tinggal di kediaman Diana Bai. Diana Bai terus berbicara dengan dingin kepadanya, dan berbicara begitu buruk tapi dia selalu menutup telinganya pura-pura tidak mendengarnya. Dibandingkan dengan kesibukan siang dan malam di keluarga Lu, kini Nicholas Lu sudah lebih tenang. Setelah sekian lama ini dia masih belum melihat mayat Jennifer Wen, dia menjadi semakin curiga apakah dia benar-benar mati. Meski alasan Diana Bai sudah cukup dan dia tidak ingin dirinya orang yang merampas cucunya untuk terus mengganggu ketenangan Jennifer Wen, tapi dalam hatinya masih menunggu dengan secercah harapan. Kalau Jennifer Wen masih hidup, dia tidak akan bisa tenang untuk tidak menghubungi ibunya, dia yang sangat peduli dengan keluarganya, bagaimana bisa melakukan hal semacam itu. Suasana hati Diana Bai menjadi semakin buruk. Karena kedatangan Nicholas Lu, dia tidak berani menelpon Jennifer Wen, bahkan tidak berani mengiriminya pesan. Karena keluarga Lu kemungkinan besar memantau semua komunikasinya, dia tidak bisa mengambil risiko untuk putrinya. Sekarang, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Jennifer Wen. Sebagai seorang ibu, dia ingin menjaga putrinya sendiri, tetapi dia tidak bisa. Semua kebencian, dia letakkan di atas tubuh Nicholas Lu. Presidir Lu, kamu setiap hari di sini menghadapi aku yang pincang apa tidak bosan? Di rumahmu sudah memiliki tunangan yang cantik, kamu yang sudah lama berada di luar, apa dia tidak marah?
Karena tidak suka dengan keluarga Lu, Diana Bai juga tidak menyukai Shirley Mu. Dia begitu berharap agar keluarga Lu terombang-ambing dan terusik, karena dengan begitu kebencian dalam dirinya baru bisa mereda. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, jadi mau marah apa lagi? Nicholas Lu tersenyum sinis. Shirley Mu menginginkan status nyonya di keluarga Lu, ingin seorang lelaki yang sebanding dengannya, bukankah dia sudah mendapatkannya? Walaupun, dia tetap tidak akan memperdulikannya. Diana Bal mendengar perkataannya terdiam, sepertinya keluarga Lu tidak sedamal seperti yang dia pikirkan. Juga tidak tahu cucunya di rumah keluarga Lu, keadaannya bagaimana. Diana Bai tidak bisa menahan diri untuk khawatir, lagi pula, anak itu baru lahir langsung dipisahkan dari ibunya, lingkungan juga sangat terdistorsi, dan selalu ada banyak hal memalukan dalam keluarga besar. Nah, kamu sudah tidak memperdulikan anakmu lagi? Diana Bai tentu menganggap penting cucunya, sikap Nicholas Lu yang dingin itu membuatnya tidak tenang. Anak. Nicholas Lu mematikan api rokoknya, dia belum melihat anaknya, anak itu, dia dari awal tidak menyukainya. Sekarang, ketika teringat kehadirannya membuat Jennifer Wen menderita banyak dan bahkan kehilangan nyawa membuatnya marah akannya. Mungkin, kalau dia tidak ada, semua masalah ini juga tidak akan ada. Nicholas Lu memahami kalau ini adalah bentuk kemarahan sementara, tetapi sebelum dia menemukan Jennifer Wen, dia tidak akan pergi menemui anak itu. Setiap ibu pasti sangat menyayangi anaknya kan? Nicholas Lu tiba-tiba berkata, Jennifer pasti akan merindukannya, bukan? Bagaimana mungkin tidak rindu? Kalimat mendadak membuat Diana Bai berseru. Lelaki tidak akan pernah mengerti seberapa dalam rasa sayang wanita terhadap seorang anak. Namun, begitu kata-kata itu terucap, Diana Bal menyadari kalau ini adalah jebakan Nicholas Lu. Walaupun dia sudah tidak ada, tapi dia tetap akan mengawasinya dari langit. Setelah itu, Diana Bai melanjutkan kata-katanya memperbaiki kata janggalnya tadi. Untuk Nicholas Lu, meski usianya 20 tahun lebih tua darinya, tapi dalam bertarung, dia tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun darinya. Dia tadi hampir mengungkapkan emosinya, dan hampir disadari oleh Nicholas Lu. Melihat Diana Bai pergi, alis Nicholas Lu berkerut. Instingnya selalu sangat akurat, dan dia tadi melihat kepanikan di bawah matanya. Jadi, apakah itu berarti tebakannya benar? Memikirkan hal ini, Nicholas Lu tidak bisa tidur, melihat cahaya bulan di luar jendela dan terlena. Jangan terburu-buru, Jennifer, aku akan menghabiskan waktuku di sini, hingga suatu hari nanti, kamu akan muncul. Saat itu sudah larut malam, dan Nicholas Lu sama sekali tidak mengantuk, hanya menatap pemandangan di luar jendela dengan bengong. Dari sini, dia bisa melihat dengan jelas persimpangan di mana dia biasa berdiri, dan tiba-tiba, sosok wanita di jendela muncul di benaknya. Pada saat itu, dia sering melihat sosoknya dalam keadaan bengong, dan pada saat itu dia tidak berpikir apa-apa, dan pada saat ini, entah mengapa itu rasanya seperti kebahagiaan dan kehangatan yang sulit untuk disentuh. Jennifer Wen yang berada di negara terpencil lainnya juga tidak hidup dengan baik. Pesan terakhir Diana Bai adalah mengingatkannya agar tidak muncul lagi, dan harus terus bersembunyi, tidak boleh ada yang mengetahuinya. Ini berarti kalau Nicholas Lu benar-benar mencarinya. Pada titik ini, Jennifer Wen tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan. Tidak tersentuh, rasa yang lebih banyak adalah kesal dan lucu. Karena dia sangat peduli akan dirinya, lalu sebelumnya apa yang dia lakukan? Sekarang mengganggu keluarganya, apa maksudnya? Namun, untuk ini, tidak ada orang yang bisa memberitahunya. Jennifer Wen hanya dapat bergerak di zona aman yang ditetapkan oleh Galvin He, dan tidak dapat menghubungi dunia luar atau berkomunikasi dengan ibunya. Perlahan, dia menyadari kalau kondisi mentalnya semakin memburuk. Rasa mual yang awalnya hanya sesekali semakin sering terjadi, seperti yang baru saja makan sedikit, dia sudah merasa perasaan tidak nyaman di perutnya, dan tidak bisa menahan untuk memuntahkan semuanya lagi. Dia tidak ingin Galvin He khawatir tentang ini, jadi dia tidak pernah menunjukkannya. Tapi bagaimanapun juga, Galvin He juga turut memperhatikannya. Jennifer Wen yang setelah melahirkan, setelah dirawat dengan baik, ternyata malah semakin kurus dan semakin kuyuh.
Ibu hamil lainnya biasanya akan sedikit bertambah gemuk setelah melahirkan, tapi dia malah lebih kurus dari sebelum melahirkan. Dia sudah langsing. Sekarang hampir bisa terbang kalau ada hembusan angin. Jennifer Wen, apa kamu benar baik-baik saja? Galvin He akhir-akhir ini juga telah mencoba yang terbaik untuk menghabiskan waktu dengan Jennifer Wen, hanya dia khawatir akan apa yang dilakukan Nicholas Lu. Jadi dia selalu waspada, dan ini adalah keadaan yang sangat sulit. Aku tidak apa-apa kok. Aku baik-baik saja. Jennifer Wen menekankan tiap katanya, tidak mau membiarkan Galvin He khawatir. Tapi pada saat ini, sebuah rasa mual yang dahsyat menyerangnya, membuatnya dengan tangan menutupi perutnya. Kamu benar tidak apa-apa? Galvin He melihat itu, sedikit panik, dan Jennifer Wen mau mengatakan sesuatu, akhirnya tidak tahan dan langsung pergi ke kamar mandi. Dia benar-benar tidak kuat menahannya lagi. Galvin He mengetuk pintu, Jennifer. Jennifer. Tidak ada orang yang menjawabnya. Lalu dia mendengar suara yang berat jatuh, hatinya langsung tercekat dan mendobrak pintu kamar mandi. Dia melihat Jennifer Wen jatuh di lantai, wajahnya begitu pucat. Setelah mengeluarkan semua isi dalam perutnya, dia langsung jatuh lemas di lantai. Dan Galvin He segera memanggil dokter. Pemulihan pasien cukup baik, hanya pencernaan dan serat makanan yang masuk tidak cukup, kalau terus seperti ini takutnya akan mempengaruhi kesuburannya. Nah, alasannya bisa seperti ini kenapa? Kalau disimpulkan dari yang dia tunjukkan akhir-akhir ini, itu merujuk pada depresi pasca melahirkan.